Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh bagi kalian yang berada di manapun, khususnya anak usia SD kelas 6. Kita kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada edisi kali ini. Silakan awali segala sesuatu dengan doa. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian setelah berdoa, kalian meminta bimbingan kepada kedua orang tua dengan doa. Dan terakhir adalah disiplin melaksanakan protokoler kesehatan. Baik anak-anak sekalian, setelah berdoa, siapkan alat tulisnya dengan lengkap, buka bukunya. Kali ini kita masih di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, dan masuk ke pembelajaran 1 halaman 64 sampai dengan 78. Video pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada 5. Ya, ini yang kelima, yang keenam, dan ini yang terakhir, yang ketujuh, bahwa dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai. Bahwa usaha apa saja yang ada di sekitarmu, banyak ya, banyak tukang warung, bapak-bapak, ibu pedagang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ini pertanyaan dari tujuan kita belajar hari ini, agar kita bermanfaat untuk orang lain juga demikian bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo mengamati. Ada beberapa usaha, wirausahawan. Ini tukang fotokopi, sering kalian lihat. Ini tukang pangkas rambut atau tukang cukur, dan ini bengkel. Nah, amati semuanya, karena nanti ada pertanyaan, ada diskusi yang harus kalian jawab. Kemudian, bahwa setelah diamati, maka tuliskan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar yang tadi. Misalnya, ini dalam bentuk pertanyaan, ini misalnya ya, bukan suatu keharusan. Malah Bapak mengharapkan kalian mengeksplor, menggali kemampuan diri sendiri. Jangan takut salah. Bapak kasih contoh, karena ada yang meminta, Pak kasih contoh. Iya, siap. Ya, ini hanya contoh, bukan suatu keharusan. Yang benar adalah bahwa kalian harus berpikir kreatif dengan usaha sendiri. Ini hanya contoh. Nah, ini contohnya. Ya, bikin pertanyaan dari usaha-usaha yang tadi yang diperlihatkan di slide. Misalnya, berapakah, mohon maaf ya, ini berapakah penghasilan mereka setiap hari? Nah, ini pertanyaan pertama. Misalnya, menanyakan penghasilan tukang cukur berapa sih? Penghasilan bengkel berapa sih? Penghasilan operator fotokopi berapa? Kemudian penasaran juga, berapa sih modal awal untuk usaha tersebut? Nah, itu contoh beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan seterusnya silakan kalian gali sendiri, simpan di sini, jangan takut salah. Kemudian setelah itu ada lagi beberapa pertanyaan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusi. Tulis di sini kesimpulannya apa. Yang kedua, sebutkan usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumah. Apa manfaatnya? Nah, ini misalnya contoh. Ya, kesimpulannya bahwa ternyata setiap jenis usaha itu memiliki hambatan yang berbeda-beda dan penghasilannya pun berbeda pula. Itu contoh. Kesimpulan yang lain silahkan. Sebutkan usaha lain yang ditemukan di lingkunganmu. Banyak, ada tukang sayur, ada pedagang bakso, ada tukang ojek, ada apalagi banyak ya, ada pedagang warung dan lain sebagainya, pedagang keliling juga banyak. Nah, apa manfaatnya untuk kalian dalam usaha tersebut? Misalnya ketika perut saya lapar, setelah
pembelajaran jarak jauh ini saya dengan mudah menemukan apa abang tukang bakso dan seterusnya. Misalnya ibu-ibu tidak kesulitan dalam mencari kebutuhan rumah tangga misalnya, itu contoh. Kemudian selanjutnya masih beberapa pertanyaan, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas yang tadi nanti diperlihatkan lagi di sini. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Amati juga. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ini yang harus kalian amati. Tukang fotokopi, tukang pangkas rambut, dan terakhir adalah bengkel. Amati. Ini misalkan dimulai dari tukang fotokopi, tulis di sini. Ya, fotokopi atau tukang fotokopi boleh di sini. Amati, ada orangnya, ada mesinnya, ada kertasnya. Nah, ini sebutkan di sini. Misalnya, mesin fotokopi digunakan untuk memfotokopi berkas-berkas. Yang kedua, kertasnya digunakan sebagai alat untuk memfotokopi. Orangnya sebagai operator, tulis di kolom ini. Yang kedua sama, yang ketiga juga sama, tuliskan di kolom ini. Kalau masih kurang cukup, kalian boleh menggunakan kertas karena kolomnya misalnya terlalu kecil. Nah, apakah seluruh sumber daya yang kalian amati ini, ya peralatannya digunakan hanya berasal dari luar negeri? Tidak. Nah, jawabnya iya atau tidak? Iya. Nah, kalau iya nanti disebutkan di sini atau dijelaskan di sini. Misalnya ini, lihat tukang fotokopi. Apakah alatnya ini dari luar negeri atau dari dalam negeri? Dan seterusnya sampai gambar ketiga. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Nih, ada tidak? Misalnya mesin fotokopi dari dalam negeri atau luar negeri. Lihat merek-mereknya. Ya. Nah, tukang cukur, alat cukurnya dari dalam negeri atau luar negeri. Tuliskan di sini. Misalkan di sini, menurut saya ini mesin fotokopinya ini dari luar negeri didatangkannya. Tulis di sini. Nomor 1, mesin fotokopi didatangkan dari luar negeri. Kalau tahu negara asalnya silakan tulis. Dan seterusnya sampai dengan gambar ketiga. Nah, paham kan sampai di sana? Kemudian bahwa dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Nah, salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara Asia. Nah, lanjutkan baca kalian. Kemudian bahwa kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor atau impor. Nah, orangnya atau lembaganya adalah importir disebut. Kemudian kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, orangnya disebut eksportir. Nah, itu ya. Definisi dari impor dan ekspor yang harus kalian pahami. Kemudian ayo membaca. Nah, baca teks di dalam hati bahwa kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produknya ke luar negeri, khususnya negara-negara Asia. Ini bacaannya tentang ekspor batik. Ini tentang Kasongan Bantul ekspor gerabah. Nah, ini gerabah Kasongan sangat terkenal ya. Kalau di kita ini di daerah Pleret juga banyak ya, para pengrajin gerabah di Pleret banyak. Kemudian lagi, apakah kamu mengetahui komoditas? Nah, kata kuncinya ada komoditas. Nanti apa pengertiannya? Nanti Bapak bahas. Yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara lingkup ASEAN. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, carilah informasi dan jawab pertanyaannya. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis di kolom ini. Nah, ini pengertian dari komoditas. Lihat kotak ini ya, text box ini. Bahwa komoditas adalah produk perdagangan utama yang bisa diperjualbelikan sebagai barang ekspor atau impor. Itu pengertian daripada komoditas.
Kemudian, adakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara lingkup ASEAN? Ada banyak. Ini contohnya kelapa sawit, kopi. Kemudian dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya adalah perangkat elektronik, ada komputer, ada laptop, ada handphone. Nah, ini adalah barang-barang komoditas yang diimpor dari negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Kemudian selanjutnya kalian perhatikan. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar kalian? 1. Ini pensil, paniti kata orang Sunda, penghapus, paku, klip untuk kertas, sisir. Kemudian ada lagi, ini gunting, apalagi amati. Karena setelah diamati kalian harus menuliskannya di sini. Ya, benda satu misalkan gunting. Prediksi itu perkiraan. Gunting jika didekatkan ke magnet, apakah ditarik atau tidak ditarik? Di checklist ya. Kalau ditarik, checklist ditandai di sini. Kalau tidak ditarik, ditandai. Nah, itu dan seterusnya hingga ke sini ya. Yang tadi, gambar-gambar yang tadi, benda-benda yang tadi. Kemudian, nah ini perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Ya, ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, seperti yang tadi. Langkahnya ini ikuti. Kemudian percobaannya kalian tulis di sini. Tujuan percobaannya untuk apa? Selanjutnya alat dan bahan tulis kembali. Langkah percobaan tulis kembali. Hasil percobaannya tulis di sini kesimpulannya. Nah, kemudian di sini juga presentasikan hasil percobaan kalian tadi. Ayo berdiskusi. Nah, ini tentang Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Nah, apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulis di sini. Ya. Mengetahui tidak, tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Misal, apa arti dari riwayat hidup, gitu ya? Apa saja identitas yang harus diketahui di formulir riwayat hidup dan seterusnya. Nah, kemudian di kolom ayo membaca, kalian baca teks ini tentang daftar riwayat hidup adalah, nah ini sudah ada. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Setelah saya pembelajaran kali ini, mari kita renungkan apa yang telah kalian pelajari hari ini, bagaimana kamu paham dengan baik atau tidak, kemudian apa saja manfaat pembelajaran hari ini untuk kehidupan kalian, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, masih penasaran nih, apa, tulis dalam bentuk pertanyaan. Kemudian sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah pembelajaran hari ini, dan semuanya ceritakan kepada orang tua kalian ya, presentasikan kepada kedua orang tua kalian apa yang kalian pelajari ini sampai melakukan percobaan. Kemudian mintai komentar kepada kedua orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.